Halo adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus. Sebelum memulai proses belajar kita pada hari ini, Abang akan memimpin kita dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang bertata di atas kerajaan surga, di sini kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan mulai proses belajar kami. Kami mohon kiranya Engkau mencurahkan berkat karunia agar kami dapat menjalani kegiatan proses pembelajaran ini melalui video ini dengan baik dan benar ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum memulai proses kegiatan kita hari ini, Abang akan memperkenalkan diri Abang terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Abang Tifus Manjuntak, dan adik-adik bisa memperkenalkan dirinya dengan cara mengetik di kolom komentar nanti. Oke? Sebelum Abang mulai menjelaskan, di sini Abang akan memutar sebuah lagu yang berjudul Kasih Sukacita. Abang harap adik-adik yang menonton ini di rumah ikut menyanyikannya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, sebelum kita masuk pada kegiatan kita, kakak ingin adik-adik sekalian untuk mengambil Alkitabnya masing-masing di rumahnya. Oke. Jika sudah, mari kita membuka firman Tuhan. Kita membacanya secara bersama-sama. Terdapat dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan dan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian isi dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Di sini Abang akan sedikit menjelaskan dari nats ini. Tadi kita sudah membaca nats Alkitab yang menjadi pengantar dalam kegiatan kita hari ini. Dalam ayat itu terdapat buah-buah roh. Nah, apa itu buah-buah roh? Buah roh adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan keinginan daging. Begitu singkatnya. Jadi buah roh itu adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan keinginan daging. Nah, keinginan daging itu adalah segala perbuatan atau nilai-nilai yang bersifat negatif atau buruk, yang seperti tadi telah kita baca dalam nats ini. Contohnya mencuri, iri hati, perselisihan, hawa nafsu, dan sejenisnya. Pasti adik-adik ada yang bertanya, apa sih bang konsekuensi dan hukum yang kita dapat kalau mengikuti keinginan daging? Konsekuensi yang kita dapat ialah kita tidak akan diterima dalam kerajaan surga, seperti yang telah kita baca bersama-sama tadi di dalam Alkitab yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Nah, sekarang kakak ingin kita menyebutkan secara bersama-sama dan secara berurutan apa-apa saja nilai-nilai buah roh itu. Baiklah. Yang pertama ada kasih, kedua sukacita, ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, ke-8 kelemah lembutan, dan ke-9 penguasaan diri. Nah, adik-adik yang tercinta, kali ini abang akan menjelaskan sedikit tentang ke-9 poin ini. Yang pertama ada kasih. Ingat ya, yang pertama ada kasih. Adik-adik pasti sayangkan dengan kedua orang tuanya, mau itu orang tua, saudara, atau keluarga yang lainnya lah. Perbuatan sayang itu adalah salah satu perbuatan kasih. Selain mengasihi sesama, adik-adik juga harus mengasihi Allah, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi adik-adik dengan segala kelimpahan yang Dia berikan. Mengasihi Allah dapat dengan berdoa, mengucap syukur kepadanya, baik dalam keadaan apapun, dan juga melakukan yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua adalah sukacita. Adik-adik pasti pernah merasa gembira atau senang jika berhasil melakukan sesuatu, dan jika gagal pasti adik-adik ada yang marah, ngambek, dan merasa kesal. Pasti ada yang seperti itu. Nah, buah roh yang kedua ini ingin agar adik-adik dan kita semua yang sedang menonton video ini untuk bersukacita baik dalam keadaan apapun, mau itu senang atau bahkan sedih. Adik-adik jangan lupa bersukacita baik dalam bentuk berdoa berterima kasih kepada Allah atau bernyanyi memanjatkan pujian kepadanya. Nah, yang ketiga ada damai sejahtera. Damai sejahtera adalah rasa damai, tenang, tentram, dan nyaman. Ini semua diberi oleh Allah, dan buah roh ingin agar kita tetap menjaga itu dan senantiasa hidup rukun satu sama lain. Selanjutnya ada nilai kesabaran. Buah roh ini ingin agar kita semua anak-anak Allah tetap sabar baik dalam keadaan suka atau duka. Dan juga adik-adik tidak boleh memaksakan keinginan
kepada orang tua. Untuk misalnya seperti dibelikan mainan atau dibelikan hal-hal yang kesukaan adik-adik, itu tidak boleh. Tidak boleh memaksa. Kita harus sabar menanti jika permintaan kita tidak dituruti. Nah, yang selanjutnya ada kemurahan. Buah roh ini ingin agar adik-adik selalu bermurah hati dengan cara senantiasa memberi dan berbagi kepada siapapun, tanpa memandang apakah dia teman adik-adik atau bukan, atau bahkan musuh. Adik-adik harus tetap bermurah hati kepada musuh, walaupun musuh tersebut atau orang yang tidak berhubungan harmonis dengan adik-adik menyakiti adik-adik, tetapi adik-adik yang ada di rumah harus tetaplah bermurah hati kepada mereka. Itu yang diminta oleh buah roh, kemurahan ini. Nilai yang keenam adalah kebaikan. Abang percaya bahwa adik-adik yang sedang menonton video ini merupakan anak-anak baik. Nah, buah roh yang keenam ini ingin agar adik-adik berbuat kebaikan, baik itu dalam bentuk menolong orang yang ada di sekitar adik-adik atau kegiatan yang lain yang dapat membuat orang di sekitar adik-adik atau di sekitar kalian menjadi bahagia dan gembira atas perbuatan kalian itu. Ketujuh adalah kesetiaan. Buah roh ini ingin agar adik-adik dalam keadaan apapun tetap setia kepada Allah, sebab Allah lah sumber pengharapan kita semua. Selanjutnya yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Buah roh ini ingin agar adik-adik yang dikasihi Allah senantiasa bersikap sopan dan rendah hati kepada siapapun, mau itu yang lebih muda daripada adik-adik. Adik-adik haruslah bersikap sopan dan rendah hati kepada mereka, walaupun mereka lebih muda daripada adik-adik. Begitu juga dengan orang yang lebih tua. Haruslah kita menghormati mereka dan bersikap sopan kepada mereka. Dan yang terakhir ada penguasaan diri. Buah roh ini ingin agar adik-adik dapat menahan diri adik-adik untuk melakukan perbuatan yang tidak penting dan yang bersifat duniawi, seperti mencuri, iri hati, perselisihan, hawa nafsu, dan sejenisnya, seperti yang telah kita baca di dalam nats Alkitab tadi. Nah, tadi abang telah menjelaskan sedikit tentang buah roh. Jika adik-adik di rumah memiliki pertanyaan, adik-adik dapat mengetiknya di kolom komentar nanti. Nanti akan abang jawab satu persatu jika ada dari adik-adik yang mengajukan pertanyaan. Dan abang akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Kesimpulan kegiatan kita hari ini adalah kita haruslah menjauhi dan tidak melakukan keinginan daging, sebab jika kita mengikuti keinginan daging, maka kita tidak akan diterima dalam kerajaan sorga. Tapi haruslah kita hidup sesuai dengan buah roh. Oke adik-adik, diingat ya, hidup sesuai dengan buah roh, bukan keinginan daging. Nah, kegiatan kita pada hari ini telah selesai. Dan untuk menutup kegiatan kita, mari kita berdoa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ya Bapa, kami anak-anak-Mu di sini telah selesai melakukan kegiatan pembelajaran. Kiranya ya Bapa, Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kegiatan tadi dapat berguna bagi kami anak-anak-Mu ini. Ya Bapa, kiranya juga Engkau memberi kesehatan dan hikmat karunia kepada kami semua, maupun yang ada di sini, maupun di mana mereka berada ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah adik-adik, kegiatan kita telah selesai dan abang harap adik-adik di rumah tetap menjaga kesehatan di saat-saat pandemi seperti ini. Dan ingat untuk tidak hidup mengikuti keinginan daging, tetapi ikutilah nilai-nilai buah roh yang terdapat di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Oke adik-adik, sampai jumpa.